Game Buat segini. teman-teman, kita Hmm. akan mulai ya. Di sini ada banyak nih. Ada Aladin Andik, ada Ardi, ada Mbak Cempaka, Musa, Nuri, Rahmanda, sama Yula. Ini ada beberapa yang baru. Kayaknya gue nggak tahu, mungkin pernah sebelumnya ikut atau yang eh, kalau yang udah sebelum-sebelumnya ikut ada sih. Mas Ardi nih lumayan sering gitu, Mbak. Mbak Nuri juga udah lumayan sering gitu kan. Kayaknya Mbak Mhm. Yula juga udah pernah dari sebelumnya. Nah, untuk Iya, iya. perkenalan dulu ini Mas Nanda. Jadi member juga di komunitas kita kemarin sedikit ngobrol-ngobrol gitu segala macam, gue bilang, Mas Nanda bawain materi dong gitu, gue yakin kayaknya lu berpengalaman banget nih gitu kan. Mungkin Mas Nanda bisa ceritain dulu Mas backgroundnya kayak gimana Mas. Oke, oke. Ya, kebetulan kenalin dia panggilnya Nanda aja biar gampang. Ah, Kebetulan gue backgroundnya dari IT memang. Dan gue dari 2011 udah bikin software development company sendiri. Dulu namanya Single Click ya. Dulu kita ada klien dulu masih bikin website lah, masih manual. Ya, habis itu mulailah di digital agency. Sempat di sana jadi mobile mobile lead juga. Habis hmm. itu dulu SM Gravity ya dulu. Habis itu jadi Mirum namanya. Gue jadi Oh, mobile XM lead di Gravity situ. juga Mas. Iya, lu jangan bilang di SM Gravity juga, jangan-jangan. Enggak, tapi gue tahu banget XM Gravity itu terkenal banget gede banget. Iya, iya, iya. Nah, terus Mirum, nah gue dulu handle semua mobile. Jadi semua aplikasi mobile di situ gue yang bikin ya untuk brand-brandnya. Ya, sempet setahun lah gue di situ. Nah, habis itu, karena kebetulan di bawah apartemen gue, jadi gue iseng gitu. Oh iya. Habis itu di Beleza kan, habis itu mereka jadi Mirum, nah, gue keluar, gue bikin ini sendiri apa, lanjutin lah, bikin apa, bikin software development agency juga, namanya Code Foundry ini, kayak gitu. Hmm. Nah, klien kita sebenarnya banyak di luar, di Australia sama Belanda. Nah, ya untungnya ya apa ya, banyak repeat order juga lah dari situ, ada beberapa retainer dan ada beberapa di Indonesia juga lah yang kita bikin, ada startup, ada state owned company juga, BUMN dan sebagainya lah, banyak di situ. Tapi ya dengan keadaan sekarang kayaknya agak ngeri ya ke pemerintah ya. Either ngeri jadi masalah atau ngeri nggak dibayar pilihannya, cuman kalau dibayar lambat Atau gitu. dua-duanya nih nggak dibayar Iya, terus kena masalah. iya. Jadi kalau ke ini mendingan kita ini aja, jadi subkonnya aja. Kayak kemarin kita bikin comment center, nah itu di bawah langsung. Nah, saya nggak berani ngambil, proyeknya gede. Tapi kita subkonnya aja lah di ngambil dari situ. Tapi tidur tenang, kayak gitu loh. Iya, Gitu iya, loh. iya, Jadi iya. mungkin itu bisa jadi gambarnya karena mau bikin apapun susah. Kayak kemarin kita untuk aplikasi, untuk saya sempat bikinin lah aplikasi buat mereka. Nah, tapi ya agak takut juga kayak gitu loh. Ya namanya bikin Hmm. aplikasi di Indonesia kan takutnya tiba-tiba nanti jadi kasus, jadi audit. Ini kemarin baru diinin juga kan. Ya udahlah Iya, iya. dulu. Sama ada beberapa kali karena kita bikin ada produk tapi ya banyak kan kita bikin produk bukan buat kita sendiri, banyak kan untuk klien lah. Nah, jadi Hmm. makanya saya juga ada apa development kita itu agak agile ya, agak ngebut lah. Apalagi kalau kita sama agency ya, itu harus Hmm. ngebut ngerjain. Dan sekarang dengan ada AI makin parah ngebutnya gitu loh. Hmm. Tapi itu tadi AI kan datang terus ya, tiap bulan pasti ada model-model yang baru. Tapi kalau kita Hmm. ngikutin model terus, yang ada stres sendiri kita, apa Benar. capek gitu loh. Ini apa, ada model baru, baru pelajarin ini, udah ini lagi, baru pelajarin ini, udah nih. Jadi sebenarnya sih AI itu kita anggap sebagai tools aja, jangan sebagai inilah yang harus kita pakai banget gitu loh. Tapi memang ada beberapa model yang kita apa ya, yang kita pakai terus karena emang kualitasnya. Jadi Hmm. kayak, jadi kalau kita kan hari ini kan kita topiknya soal cloud design ya. Itu kan Hmm. produk dari cloud ya, dari Anthropic. Kenapa kita pakai itu? Hmm. Di Google ada juga, Google ada Google Stage. Terus ada Hmm. Figma kalau misalnya yang bisa desain ya kan ya. Ada banyak Hmm. gitu. Nah, tapi Hmm. kenapa mau pakai ini? Kayak gitu loh. Ya kan? Hmm. Ya, jadi pertimbangannya itu ada banyak juga gitu. Mungkin saya share screen dulu ya. Hmm, Oke. Nah, kalau sekarang ini pribadi saya ya, kalau kita ngomong ya, sekarang kalau orang pada ngomong itu vibe coding lah, ya kan ya. Semua ada love hate relationship lah kalau kita ngomong. Oke, vibe coding
bikin otak agak bego dikit lah misalnya Sorry, kebanyakan. Mas. Atau kalau yang ya Sharingnya sekarang yang ditunjukin. Oh ya, oke. Nah, ini udah. oke. Iya. Nah, jadi semua kan pakai apa istilahnya itu sampai saya kayak gini ya. Nah, jadi kan semua orang pada ngomongin vibe coding lah semua. Jadi mungkin kalau orang yang awam, ini namanya cloud code. Cloud code itu sebenarnya salah satu produknya lah dari Anthropic. Kalau bisa dicek di sini, saya buka lagi di sini, cloud AI di sini kan. Nah ini, atau kalau misalnya itu Anthropic websitenya. Ini sorry, ini masih ada bekas kemarin. Ya udahlah, kasih aja. Nah, kayak gini. Mereka produknya ada banyak ya. Di sini ada modelnya juga Cloud Opus, ada yang Sonnet, ada yang Haiku. Itu kalau untuk produknya Anthropic. Tapi kalau misalnya di ChatGPT itu kan ada juga ChatGPT 5.5, Mini, Nano gitu. Nah, ini sama. Sebenarnya kenapa kita milihnya Anthropic ya modelnya cloud ya kan ya? Karena memang udah proven untuk coding itu paling bagus cloud. Tapi kalau di Indonesia, saya bukan ngomongin gimana ya, apa tuh namanya? Kalau kita ngomongin teknologi, balik lagi buying power, ya. Benar. Buying power. Kita bukan mengecilkan atau gimana ya, bukan gimana ya. Mohon maaf sebelumnya dulu. Anthropic itu mahal, salah satu model paling mahal untuk teknologi. Jadi subscription-nya sama sih di ChatGPT ada di $20, di cloud $20 juga. Tapi $20 di sini antara cloud sama ChatGPT itu satu kualitasnya beda dan biaya pun beda juga gitu. Dengan model paling tinggi di ChatGPT itu kita masih nyantai, masih bisa prompt mungkin 20-30 prompt masih aman untuk ngoding. Tapi kalau Anthropic kalau pakai yang paling bagus ya paling 2 kali prompt habis. Benar. Makanya, jadi habis. Jadi kita itu pakai ya modelnya yang subscription-nya yang max, yang $100 apa $200, sekitar 2 jutaan. Tapi balik lagi kan, itu kalau misalnya kita untuk serius, bolehlah kita pakai. Saya malah saranin lah kalau kita mau serius. Tapi kalau misalnya apalagi untuk cari duit ya, kita bolehlah pakai. Tapi kalau misalnya cuma untuk trial dan sebagainya, ya pakai yang biasa aja bisa kayak gitu. Nah kita sekarang udah ngoding sini dan teman-teman saya ada yang kerja di Meta, malah orang Indonesia yang salah satu project leadernya Meta Glass, yang kacamata yang ini kan, itu orang Indonesia, namanya Seno. Nah dia itu, dia salah satu project lead lah di situ. Nah si Seno itu sekelas Meta ya, dia nggak ada bener-bener nggak ada lagi ngoding. Jadi kalau misalnya orang ngomong vibe coding itu nggak guna lah, emang bilang gitu, enggak, semua sekarang di sana udah pakai. Malah di Meta itu mereka ada 6 bulanan apa istilahnya kayak review gitu, yang pengguna AI-nya paling kecil, itu bisa di layoff malah. Jadi malah kebalik kayak gitu loh. Sedangkan kita ngomongin vibe coding itu jelek, gimana kayak gitu loh. Nah jadi lucu sebenarnya gitu loh. Nah produknya ini yang kita mau coba untuk kita kerjain itu tadi, itu namanya Cloud Design. Bukanya di Cloud AI, ada namanya Design. Tapi ini cuma untuk yang berbayar aja. Nah, berbayar aja, either yang Pro atau yang Max, kayak gitu. Tapi kita bandingin kualitasnya, gitu loh, sebagus apa. Ya kan, kita bukan ngomongin oke lah emang lebih mahal tapi kualitas seperti apa sih. Tapi kalau mau alternatif ada juga, nanti saya kasih tahu, namanya Open Design. Sudah ada namanya Open Design, ini cloudingnya Cloud Code, open source lagi, Cloud Design alternatif open source lagi, sama persis lagi nih, sama persis tektok-tektokan, tapi yang modelnya bisa diganti nanti. Nah tapi saya tunjukin yang ininya ya, yang apa tuh namanya, yang Cloud Design dulu lah.
Kita coba namanya, kita community ya. AI, kita bikinin aja lah. Nah, terus untuk prompt itu benar-benar ngaruh, ya kan ya, ngaruh lah. Kalau kita harus bagus, harus gimana? Bagus. Kayak saya juga kenal dengan Mas Andra juga ya. Mas Andra kan dia emang prompt engineer lah istilahnya ya. Yang kita juga Mas Andra kan ya, ada tuh. Tapi nggak tahu dia ikut apa nggak tuh hari ini. Kayaknya nggak ikut deh. Ya nggak tahu deh, Mas Andra ngikutnya ya. Kayaknya dia lagi sibuk deh. Gue kemarin dia kayaknya lagi project. Lagi sibuk ya. Benar. Nah, dia pakai promptnya panjang banget kan, dan menekankan terhadap supernya kalau gitu. Nah, tapi jujur itu bisa, dan itu works ya. Tiap orang punya ini ya masing-masing. Menurut saya sih itu works juga, tapi kita juga ada cara kita kerjain ya, yang mungkin works juga bagi kita kayak gitu. Karena kita nggak se-effort itu atau nggak seniat Mas Andra untuk bikinnya, jadi kita itu selalu sesimpel mungkin. Jadi kita bikin sini, dan kebetulan saya pakai bahasa Inggris aja ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak perlu harus ini juga sih, nggak harus bagus banget juga sih. Create AI community website for AI. Ini kita sebego-begoan ini aja lah. Nih. Ya. Sebego-bego bahkan nggak ada konteksnya, udah gitu aja ya. Nggak ada konteks, gitu aja. Gitu. Nah, kalau kita pakai ChatGPT langsung atau pakai cloud langsung, mereka pasti langsung generate aja, dan generik banget kan. Plug kayak gitu kan. Nah, kita di sini kita ada ngomong core-nya apa? Oke. Kita simpel ya, sharing, curated, learning resources, event. Yaudah gini aja, cukupin aja lah, yang banyak. Design from scratch. What do you want? Landing. Landing aja lah, kalau app terlalu berat. Landing page aja. Nah, kita kasih tahu juga mau stylenya apa, sleek, futuristic, minimal, editorial. Kita kan AI yang mahal, yang premium lah ya, kita pilih ya. Oke, warnanya apa ya? Ada yang mau warna apa? Mungkin putih orange saja kali ya. Putih orange ya. Oke, putih orange. Sama cloud lah ya. Teknologi touchy lah. Fully clickable. Dia bisa ngasih tahu mau berapa direction. Gak usah, biar cepat. With signature. Bingung, decided for me. Udah. With the audience. Oke, beginner sama builder. Oke. Kita tunggu. Udah gitu aja. Jadi dia udah tahu apa yang bakal kita bikin. Kayak gitu loh. Ini sambil dia nunggu, kita pindah dulu. Contoh. Ini saya bikin aplikasi fitness. Saya kemarin iseng. Coba bikin aplikasi fitness. Kebetulan ada teman yang influencer fitness. Dia lagi lagi pengen iseng katanya. Ada nggak ada bikinin apa gitu. Nih, kayak gini jadinya. Nih. Sorry, ini belum selesai loading ya. Berarti sekarang kalau kita ngomong cloud design, karena gue juga pengguna cloud ya sebenarnya. Cloud design sendiri pun udah bisa sampai kita bikin aplikasi sebenarnya ya Mas. Betul. Nah, nanti sambil kita nunggu, sambil ku jelasin ya. Ini desainnya ntar bisa di-touch langsung. Mau kita apain juga bisa. Nanti kalau bisa login, kita ada pilihannya. Ini bisa ini semua. Udah ada semua nih. Desainnya udah ada. Ini aplikasi mobile. Nah, dia ada share. Send to cloud code. Langsung cloud code. Saya masukin ke sini cloud code. Namanya mana ya? Berfit. Nah, ini saya iniin. Udah masukin semua, saya tinggal ini aja, kasih aja instruksinya gimana. Jadi aplikasi nih di simulator iOS. Nih. Wow. Keren. Ini aplikasi simulator iOS nih. Nih iOS, iPhone 7. Ini simulatornya. Nih. Mantap. Langsung
Langsung kita, tapi butuh agak technical sedikit ya, karena kita harus connect ke backend-nya, kita harus gimana. Benar. Tapi Kalau mau dibikin generate live lah ya. betul. Tapi generate design yang plek ketiplek kayak gitu, itu tinggal kasih tahu aja Cloud Code, bikin langsung jadi, gitu loh. Nah, jadi ini terutama kalau misalnya kita mau punya AI agency nih, terus mau showing ke klien, kita bisa ngasih dulu gitu dengan cepat. Ini contohnya nih. Iya, langsung di sini aja. Iya, sini aja. Dan bisa di gini, nih, berubah warna. Oh, gila. Habis itu cornernya bisa soft atau enggak. Kemudian yang paling enak, bisa langsung diedit, Pak. Mau ubah apa? Nih, nanti edit. Oke, mantap banget. Langsung diedit. Habis itu tinggal lu update lagi di Cloud Code-nya. Ada update di sini, ketika aja there's an update over here, please synced. Udah, langsung ke connect. Langsung jadi masuk ke aplikasi kita juga di sini. Kayak gitu. Jadi segitunya. Kita balik lagi ke ini ya. Jadi belum ini kita. AI community. Oh, masih kerja. Lumayan lama. Tapi sambil kita Oppo 48 yang baru. Pakai Oppo 48 yang baru. Habis 48. Oke. Nah, banyak. Saya kemarin bikin ya tadi sebenarnya sih ini sih yang paling ya amaze lah. Ini benar-benar bikin kemarin hari ini udah jadi aplikasinya nih. Tinggal ya ini belum ngomongin connect ke backend ya, belum connect ke backend, tapi untuk di simulator udah bisa kayak gitu. Udah bisa ini loggingnya gimana dan fungsi semua. Coaching kita pakai AI kayak gini. Ini bisa demoin AI-nya juga. Oh, menarik banget kan. Tapi JavaScript benar-benar bukan realnya. Tapi paling nggak udah dapet ininya. Benar. Gitu. At least kita udah bisa working file-nya lah ya. Betul, working file-nya. Nah, kalau kita jadi agency yang diteror sama klien mulu, ini mah enak banget, tinggal ngomong aja gitu. Enak banget. Dan ini bisa connect gitu. Nah, terus kalau kita mau ngubah apa? Entar di yang satu lagi aja. Kalau ini jangan di otak-atik sih. Lagi dikerjain. Ini tadi nanti belum. Masih belum, dikit lagi. Ya, kayaknya masih panjang nih butuh waktunya nih. Masih panjang ya. Iya. Nah, jadi kalau saya sambil nunggu deh ya, kita contohin workflow-nya. Ini tadi kalau kita share ya. Kalau kita share-nya ada banyak juga. Jadi bisa share ke PDF, PowerPoint, standalone. Oh, malah ini yang paling konyol nih. Bikin kartu nama. Oke. Tolong, saya tinggal gini aja, bikinnya prompt-nya. Create name card for this koperasi. Use this logo, find the proper color theme. Terus pakai QR di belakang bisa. Kayak gitu doang. Mana ntar? Nih. Jadi dah. Gila. Tidak. Bisa di-scan lagi nih langsung. Bisa di-scan. Oh iya. Bisa. Karena saya nunjukin kan alamatnya di sini. Benar. Profile. Habis itu dia ada bleed-nya langsung. Jadi langsung dipercetakan langsung bisa nih. Oke, menarik. Bikin kartu nama. Kayak gitu dong nih. Create name card for our koperasi. Use this logo, find proper color theme. At the back of the card we will have QR code which point to our website at this one. Langsung jadi. Barcode bisa. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Saputra nih. Boleh, siap. Bisa live time nggak QR-nya gitu? Live time maksudnya apa, maaf? Kan nih mungkin Mas Saputra nih. Live time ini apa nih? Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Lifetime. Oh iya. Ini aja bisa. Ini mah kan kita cetak kan, kita cetak di kartu namanya. Coba kalau HP coba di scan, bisa nggak deh? Harusnya bisa sih, karena jatuhnya mungkin gue sedikit menjelasin teknologi QR sendiri ya. Jadi QR yang tadi itu adalah conversion untuk link websitenya. Oh iya, maksud dia pikir mungkin kayak yang QR code untuk payment ya. Enggak. Ini emang ada terus dicetak. Ini dicetak. Jadi ini kalau Mas scan, ini nyambungnya langsung ke website. Langsung masuk ke ini. Nih, saya contohin dah. Jadi
Dengan HP hidup ya. Ntar kamera. Iya. Hmm. Mana tadi name card? Ini saya scan, Hup, scan, dia langsung balik ke website. Tuh, langsung buka ke sini. Nah, ya. Jadi Gitu. QR itu adalah QR yang tadi itu adalah conversion dari website linknya. Di Jadi kalau website. misalnya dia Betul. akan nyambungnya ke website yang terdata. Betul. Jadi kalau misalnya nanti dibuka, ini di scan nih pakai HP, ini masuk ke website ini, nih yang tulisannya ini. Will have QR code which point to our website Lumbu Pangan Berkah. Jadi kalau misalnya pakai kamera HP, scan aja di situ, langsung bisa. Kayak gitu. Benar, benar. Gitu loh. Gitu. Jadi bisa langsung. Nah, ini udah Nah, ini belum? gue ada pertanyaan juga sama Mas Nanda nih. Mungkin bukan pertanyaan sih, lebih mungkin info dan konfirmasi ya. Ya. Kemarin gue sedikit ngeliat demo lah gitu. Gue nonton YouTube tutorial. Ya. Kita tuh bisa masukin file, misalnya kita ada GSM lah, atau misalnya kita ada properti image dari perusahaan kita yang kita bikin satu folder nih. Kita bikin satu folder. Terus dari satu folder ini kita selalu attach di cloud design kita. Dan dia bisa generate sampai GSM, grafik standar manual, sampai dia bisa bikin website gunain gambar-gambar yang kita udah attach di folder. Betul. Itu di design file ini. Oke. Jadi ini outputnya, ini design file. Nah, kalau ada apa, tinggal di drag aja. Ini drop, pindahin aja. Misalnya ini drag ke sini. Gitu. Jadi langsung jadi aset. Jadi tinggal kita ini aja, ngomong aja di sini. Tolong aset yang baru saya upload jadi gambar atau gimana. Nah, sama kartu nama ini. Nih. Ini ada logonya nih, logo koperasi. Saya upload aja ke sini. Udah. Nah, dan di sini di aset aja nih. Nih. Masuk di aset. Tuh. Kita cuma perlu upload di chat sini, langsung jadi. Dan ini udah menghilangkan pekerjaan graphic designer juga ya jatuhnya. Parah. Gue kasihan. Gue ada beberapa temen yang kebetulan UI UX designer ini dari Desember cari kerjaan belum dapet loh. Gue kasihan. Jago dia jago. Waktu itu beberapa website kementerian gue pakai dia. Sebagus itu kerjaan dia. Tapi sampai sekarang belum dapet. Sampai dia bingung. Ya, karena emang drop banget ininya, lapangan kerjaannya. Gue tadi teleponan sama klien gue aja, dia udah ngomong, gue udah bayar mahal-mahal untuk berbagai macam AI agency, dia kan termasuk perusahaan gede ya sebenarnya, termasuk perusahaan gede di Indonesia. Bisa dibilang lu pakai nama perusahaan dia sebagai X apa, lu terkenal lah jatuhnya gitu kan. Pasti banyak perusahaan yang nyari gitu. Di perusahaan dia aja dia ngomong, kita mau cut semua agensi untuk dibikin AI native. Iya. Jadi dia udah konsultasi ke gua untuk pokoknya gua mau pelan-pelan ini semua diganti jadi AI agency aja, biar hemat, biar efektif dan kasih training ke employee. Segila itu loh untuk kalau kita betul separah itu dan belajar AI. Tapi balik lagi gini, AI memang benar pinter. Tapi ada istilahnya di research paper gitu, dia itu ada namanya jagged intelligence ya, jagged intelligence. Jadi dia itu memang pinter untuk hal tertentu, tapi bego di hal-hal tertentu. Jadi AI itu kenapa bisa dibilang pinter banget itu kalau dia punya sesuatu yang bisa diukur, bisa matematika, 1 + 1 2, coding, kita coding apa, ada outputnya langsung keluar, ya kan? Nah, tapi dia pinter banget karena dia bisa diukur. Ada input, ada output. Tapi coba kalau dia ngomong, saya sekarang pengangguran, gimana dong supaya hidup saya lebih baik? Gak bisa jawab. Karena nggak ada ukurannya, di ujung tuh nggak ada. Gitu loh. Nggak ada. Nah, jadi mereka tuh harus tetap ada input. Nah, memang lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari AI banyak juga, tapi ada yang hilang juga. Tapi semakin banyak juga kita butuh orang yang istilahnya dibilang itu, yang bisa nutupin kekurangan AI itu sendiri, yang kekurangannya, karena yang istilahnya kayak yang pintar sudah ada, yang sekarang apa yang nggak bisa diambil oleh AI itu apa, kayak gitu loh. Benar.
AI bisa 10 kali kerjaan, bisa 10 kali lebih efektif, 10 kali lebih banyak juga. Tapi artinya juga banyak juga kan 10 kali opportunity yang lain kan di luar situ juga gitu loh. Nah, Benar, jadi kita tuh sekarang lagi banyak itu, lagi rame itu sebenarnya karena apa ya? Karena lagi hype-hype-nya. Tunggu benar, aja. Token itu mahal loh. Jadi benar. token itu mahal, kayak nggak kelihatan aja gitu loh. Gitu. Token Benar. tuh mahal. Kalau kita ngoding, scale up-nya bagus. Emang kita mau murah jatuhnya. Karena kita ngelakuin program murah. Tapi coba, kalau misalnya kita cuman untuk, apa tuh namanya, chatbot aja, ya kita ngomong chatbot lah, kita balik chatbot ya. Chatbot, kalau ada model yang mahal kayak gini, ya soalnya ada beberapa kayak, kemarin saya ketemu salah satu CEO-nya Kiskus ya, Kiskas ya, Mas Delta itu. Nah, dia juga ngomong, dia mahal kan, dia memang mahal. Produknya itu kalau nggak chatbotnya itu di atas 1 juta lah, 2 juta, 3 juta lah, ada sampai 5 juta malah chatbotnya untuk itu. Tapi dia nanya, orang banyak nanya, kenapa saya harus pakai itu? Sedangkan saya karyawan saya juga bisa yang ngerjain itu dan gajinya nggak banyak itu gitu loh. Gajinya cuma 1 juta 2 juta, tapi bisa dapat 2 karyawan daripada bayar AI kayak gitu kan. Lebih manusiawi lagi gimana gitu kan. Nah, jadi memang ada yang orang yang di industri tertentu yang harus pakai gitu loh, harus apa istilahnya harus ada human touch-nya kayak gitu loh. Benar, Jadi benar. sekarang paling simpel deh kayak keuangan. Misalnya kita ada AI bot mau beli laptop, misalnya ada toko laptop apa Apple deh, Apple. Kita tapi di Indonesia ya, kita bukan Apple di US ya. Toko Apple, reseller Apple lah. Harga Apple kan mahal. 10 juta, 20 juta, 30 juta kan produk-produknya kan. Mau nggak kita bayar ke AI? Nggak percaya kan kita kan? Nggak mau kita transfer pakai chatbot untuk bayar itu. Pasti antara kita mau bisa pakai Tokped nggak? Atau bisa ChatD gitu. Jadi trust-nya juga belum setinggi itu gitu loh. Nah, jadi Benar. itu juga jadi pertimbangan kan. Jadi nggak ini ya itu loh. Dan sebenarnya yang paling terefek dari AI itu bukan di teknologi sebenarnya ya, itu di finance sebenarnya, di keuangan sebenarnya paling banyak. Karena keuangan itu kan dituntut akurasi tinggi dan efisiensi, dan itu sebenarnya paling gampang digusur sama AI sebenarnya. Benar, nggak salah. Ya kan? Ya istilahnya kasih laporan keuangan, kasih mutasi rekening, langsung jadi laporan keuangan. Nggak sampai 1 jam, 30 menit lah paling lama kayak gitu kan ya. Udah jadi. Nah, itu sebenarnya paling efek tuh di keuangan. Apalagi di Singapura itu paling efek keuangan daripada ini, daripada teknologi gitu. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya buat Boleh. dari Musa Putra tadi ada lanjut. Nah, iya QR-nya langsung dari cloud-nya. Iya, QR-nya langsung dari cloud-nya, dia generate. Jadi nggak perlu refresh lah. Kalau misalnya sebelumnya kan ada website yang bisa nge-convert ya, tapi mungkin ada limit time. Dari Janu, Mas kalau mau nambahin font sendiri bisa kah? Bisa. Nanti bisa dikasih tahu di sini. Nanti ku kasih. Ini kan belum selesai nih, jadi dikit lagi nih. Lagi previewing nih, dikit lagi paling 5 menit. Ntar abis itu kita bisa saya ajarin ngeditnya gimana, ganti font gimana, semuanya apa bisa. Ntar kita hancurin website sekalian bisa juga aman. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Bian. Nanya, apa keterbatasan terbesar cloud design yang masih sering Mas Nanda temui saat digunakan di proyek nyata? Mahal. Mahal. Itu benar itu. Kalau jokesnya ini ya jokes anak AI ya. Gila, gue subscription cloud udah kayak nge-hire 1 karyawan. itu benar lah. Itu benar. Jadi $200 tuh 4 juta coy, jadi 3,84 juta. Iya. Emang sebenarnya, tapi ini masih research preview ya. Jadi ini masih preview, belum final ini produknya. Tapi udah sebagus itu gitu loh. Ini kayaknya udah bisa dibuka deh. Udah ada previewnya? Kayaknya udah bisa. Kayaknya udah bisa. Lagi tunggu loading aja. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi masalah cloud design atau mungkin yang lain. Ini desainnya nih. Tuh,
jauh lebih bagus kan daripada Hmm. generated by AI. Ikonnya pun dia bisa bikinin sendiri. Nih. Gue bisa ngelihat ini banyak banget produk-produk AI yang sebelumnya lagi hype, yang baru aja beberapa bulan lalu hype, dengan cloud design ini market share mereka hilang semua. Parah. Pak Nih, Ari ini boleh udah nanya kayak nggak? Boleh. Mas Aladin. Oh ya, untuk langganan Pro sama Max itu, Mm-hmm. selain kita di token ya, apa ada penurunan kualitas juga ya untuk actionnya itu? Ada. Saya akuin Oh, ada ada ya. Akuin ada. Jadi terutama yang Opus ya, yang Opus itu. Jadi wah itu brutal nyedot ini ya, kuotanya bener-bener sadis deh. Jadi kalau yang untuk di awal ya makanya saya pakai yang max, enggak ya maxnya yang $100 bukan $200. Wow. Tapi lebih murah daripada nge-hire pegawai. Oh Iya, minimal ya. Lagi ya. Minimal. Iya, istilahnya kita dapat apa karyawan gaji UMR di Jogja. Bukan di Jakarta ya. Inter. Yang pastinya lebih produktif ya, Mas. Lebih produktif. Tapi balik lagi, dengan AI itu kadang bukan kerjaan kita makin dikit, tapi makin banyak kadang-kadang. Karena bukan artinya kita nggak efektif ya, bukan. Tapi karena kita efektif itu, kita jadi mikirin kebanyakan, jadinya pengen terus gitu loh. Malah jadi fokus kita malah sana sini gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang ini. Ini mungkin sedikit cerita ya pengalamannya klien gue ya. Jadi klien gue itu mikirnya adalah dengan AI adalah wah gue nggak perlu hire karyawan, semuanya bisa gue kerjain sendiri. Tapi dia lupa satu hal, kalau misalnya dia kerjain sendiri berarti dia ngerevisi sendiri, terus harus ngasih tahu AI-nya sendiri, which is itu time consuming. Jadi menurut gue yang paling benar adalah lu harus hire karyawan yang AI native untuk ngerjain kerjaan yang lu mau. Betul Mungkin nggak betul gitu, misalnya sosial media satu gitu, yang part ini satu gitu. Benar, tapi kita juga nggak bisa bohong, taste itu beda ya, taste-nya AI sama taste-nya manusia itu beda, kelihatan gitu loh. Tapi ya semakin gapnya makin ketutup. Nih kayak gini nih, ini hasilnya makin bagus nih. Terus saya share linknya ya. Boleh. Copy link, oke. Share Copy di grup link, aja masuk. Ntar grupnya kayak tenggelam. Ntar Mas coba tolong di share. General discussion tuh, general discussion. Oke. Yang ini ya. Ntar ini bisa dibuka. Kayaknya artifaknya bisa dibuka. Gue coba cek. Coba bisa kebuka nggak? Gue jujur belum pernah. Nggak punya akses, lebih tepatnya aksesnya harus ya? dibuka. Oh berarti gue share di sini. Ntar gue kasih akses. Atau yang di send tuh mungkin. Kayaknya di send tuh deh ini. Enggak, bukan kalau send tuh bukan. Oh nggak bisa deh. Tadi ada anak. Nggak apa-apa. Join, belajar dari awal. Ya. Nah jadi ntar kita share, ntar saya share deh habis dari sini. Ini kita ini dulu aja tesnya. Jadi apa aja yang bisa dilakuin deh. Nah jadi itu tadi ya, kita kalau misalnya kita mau ngedit, kita bisa ubah di sini langsung. Klik edit ini, kita ngubah ini where AI. Tadi klik edit. Nah, kita bisa ubah jadi apa misalnya where I get build misalnya. Dan kita bisa ubah di sini parameternya langsung. Mengubah color kayak gini, jadi merah. Atau misalnya kita fontnya ganti. Nih. Ada. Kalau misalnya kita dia ada banyak sih fontnya apa. Maaf Mas, mau nanya. Ya. Fontnya itu bisa kita bawa dari font lokal yang ada di komputer kita atau harus pakai yang udah disiapin sama si cloud design ini? Jujur aku belum pernah coba, jujur aja ya kalau untuk font. Tapi setahu aku kalau misalnya kita ada di sini, kita bisa upload ke sini fontnya, upload misalnya font TTF-nya ke sini, kasih tahu pakai font ini, itu pasti bisa karena masuknya ke design file ke sini. Nah, karena ada CSS-nya di sini nih. Kalau ada CSS di sini, otomatis dia bisa style fontnya langsung sesuai dengan
apa yang kita mau juga di situ. Hmm, Karena ada CSS-nya di sini. Gitu. Tapi saya belum pernah coba ya, jujur aja ya. Tapi Oh. harusnya bisa. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Hmm. Mungkin gue namain ya Jen ya. Jadi kalau misalnya walaupun lo udah, misalnya lo bikin project nih, hati-hati pastiin fontnya juga ke-upload ke server lo biar bisa dipakai. Ya, betul. Nah, Oke. tapi kalau di sini itu semua kalau misalnya kita ke Cloud Code itu semua masuk langsung jadi aset juga masuk ke dalam lokal kita. Kalau Cloud Oke, Code oke. ya. Kalau ke Canva juga. Canva juga. Gitu. Nah, jadi dari situ itu baru edit aja ya tadi ya. Itu edit aja. Nah, kita bisa juga markup. Kita bisa kalau markup itu nanti kita ngasih tahu objeknya. Misalnya apa ya? Ini misalnya mana yang ada gambar? Ini. Nih. Oke. Search the web, get a free image and put it here. Nah, dia masuk ke sini langsung. Jadi kita bisa spesifik. Jadi kalau misalnya kita mau ngetik di sini, kan kita bingung. Ini bagian apa? Kita satu-satu ngomongin kan. Bikin bagian showcase ini, gantiin bagian card-nya ini, jadiin apa? Kayak gitu kan. Pusing kita kata-kata di mana. Tapi kalau pakai markup, kita bisa spesifik objek. Mau bagian sini, sini. Nah, kayak gitu loh. Dan langsung masuk ke sini. Dia langsung tahu juga image-nya itu yang mana, objeknya itu yang mana. Kayak gitu loh. Nah, jadi benar-benar bisa. Dan kalaupun ini nanti, dia bisa masuk ke Canva langsung juga kan. Mau ke Canva. Harusnya Figma juga ada deh ini. Apa musuhan mereka ya? Konektor deh. Kayak harus pakai konektor deh di sini. Gitu. Nah, ya sebenarnya ada juga ekspornya kalau mau download filenya juga bisa di sini langsung download. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau jadiin ini ke langsung jadiin ke production, ya kan tinggal copy aja ini. Kita copy komen sini, masukin ke Cloud Code sini. Paste. Oke. Tuh, di sini. Ya kan? Paste, langsung jalanin. Langsung diambil datanya. Kayak gitu. Ya, jangan pakai ini. Modelnya mahal. Ganti dulu model yang murah. Mungkin sebagai pertanyaan mungkin buat Mas Nanda. Boleh. Sambil tanya. Mas Nanda, oke lah kalau misalnya kita desain mungkin berdasarkan ini mungkin habis waktunya, kalau yang gue lihat mungkin, correct me if I'm wrong ya, mungkin 2 hari, minggu lah ya kalau untuk desainnya ya. Tapi kalau misalnya lu ngomongin full project nih, berapa sih waktu yang lu abisin untuk ngebikin project ini part by partnya? Untuk kalau website gini 1 hari juga cukup. 1 hari cukup kalau ya. Ini, kalau aplikasi tapi mobile deh yang tadi kayak contohnya. Seminggu sih. Seminggu ya? Iya, tapi seminggu itu lamanya bukan di development aplikasinya, di App Store-nya. App Store itu pasti kena reject kita di 2-3 hari. Pertama kali pasti kena reject. Nah, jadi apa tuh namanya? Tuh, langsung dapat nih. Bagian ini aja gambarnya kan? Wih, menarik. Oke. Gitu. Kita mau abahin lagi di sini. Jadi dia benar-benar spesifik gitu loh. Kita bisa cariin. Atau kalau mau sekaligus semuanya aja untuk section showcase bikin semuanya kayak gitu. Ini bisa di sini. Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya. Tadi mungkin kalau misalnya pertanyaan gue adalah seminggu itu karena di App Store ya. Ya. Tapi balik lagi tergantung project. Mau ngerjain project apa. Gitu. Oke. Dari Mas Musa Putra lagi, Cimux tadi buat apa ya, Bang? Ini di terminal itu ada yang namanya TMUX kalau di sini ya. Sebenarnya apa ya? Masih pakai Windows atau pakai MacBook juga? Boleh di ini? Di chat mungkin Mas Musa Putra. Di chat. Pakai Windows atau pakai pakai Windows. Kalau Windows itu command line. Kalau ketik CMD command line kan? Command line. Nah, biasanya kalau orang jaringan dia pakai namanya itu Termux ya. Termux kalau nggak salah. Nah, Termux itu
itu supaya kalau kita ketik di terminal, itu kalau kita tutup masih ada sessionnya, nggak hilang. Kayak gitu loh. Nah, kalau Cloud Code ini kan kebetulan command line ya, command line semua. Nah, jadi kalau misalnya ini saya tutup, hilanglah semua sesi ngoding saya kan. Nah, jadi kalau pakai Timuk ini, itu nggak akan hilang, sesinya masih ada terus. Kayak gitu. So, kalau cloud ini kita tutup kan, ya istilahnya hilang kan, nggak ada lagi gitu loh. Ini hilang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita di sini, ini ditutup, ini masih ada, nggak hilang. Biasanya kalau orang jaringan, dia masuk SSH ke server, dia matiin apa tuh namanya, dia matiin komputernya, dia besok buka lagi, masih ada kayak gitu komen-komen dia, supaya supaya nggak hilang aja sih fungsinya. Gitu. Kalau saya sebenarnya kalau ngoding lebih kalau manual di anti gravity, pakai anti gravity. Oke. Kita pakai anti gravity semua. So ada langsung di sini apa itu namanya? Ya namanya command line kan kadang kita nggak kelihatan ya apa aja yang kita coding ini di sini. Tapi kalau misalnya kita pakai anti gravity kita tahu struktur kode kita gimana. Karena kita biarpun kita ngasihin semua ke AI, kita tetap harus tahu struktur kode kita tuh gimana gitu loh. Di sini kita harus tahu komennya gimana, harus rapi. Sebab biarpun semua dibikin sama AI, kita juga tetap harus bikin itu human readable juga. Istilahnya, kita tetap harus, kalau kita hand over ke orang lain, project kita, orang itu juga bisa ngerti ini apa. Biarpun nanti pakai AI juga yang jelasin gitu loh. Gitu. Mungkin tadi gue ada sedikit pertanyaan juga, cuman mungkin dijawabnya setelah ini aja ya. Fundamental Vibe Code-nya harus paham dulu ya Bang berarti? Ya, sebenarnya fundamental programming sih yang diperluin ya. Kalau Vibe Code itu sebenarnya sama aja ngoding, tapi itu kan sebenarnya istilah doang ya. Istilahnya ngoding sambil vibing, sambil nyantai, sambil vibing. Makanya disebut Vibe Code. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ya yang saya lakuin ini sebenarnya Vibe Coding. Kayak apa, ngasih instruksi, codingin, habis ketik, habis itu duduk sambil ngeliat. Kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kita juga nggak ngelihat juga, kita lihat kodenya juga apa yang di-generate sama dia. Kalau kita yang proper ya, kalau kita ngerti teknikal, kita juga lihat, oh ini benar dibikin sini. Makanya ada warna-warni nih, ada warna hijau, ada warna kuning. Kalau misalnya putih, artinya nggak ada perubahan. Tapi kalau misalnya hijau, artinya ada tambahan baru. Kalau biru, artinya kuning, artinya filenya baru diedit sama AI. Jadi kita tahu, oh ini yang berubah, ini yang apa. Kita cek lagi kodenya. Tetap harus ngecek ya kita. Biarpun kita percaya sama AI-nya lah di situ. Nah, sebenarnya balik lagi, kalau kita mau belajar, sebenarnya sudah ada semua di sini, di AI ini, kita tanya. Misalnya generate ini, kita bisa tanya juga ke sini sebenarnya, jelasin apa. Atau misalnya kita pakai Cloud Code tadi, ini aku bikin website, jelasin sih strukturnya gimana, jelasin ini dibikin pakai apa, pasti dia nunjukin tuh. Nah, ini jujur aja, biarpun kita ngoding, biarpun kita gimana, saya juga masih nanya gitu loh. Nih, misalnya kayak gini. Apa itu Mastra? Mastra itu apa? Compare sama QAI dan LangChain. Masih nanya kita, masih nanya. Misalnya, kadang saya juga ya iseng-iseng kan, nanya, ini ada cekat.ai, saya lihat kan lagi rame nih. Apa sih tag-tagnya? Tolong research, lakuin apa-apa aja. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa kalau jangan ngupingin mereka. Jadi nanti mau upload ini ke YouTube lagi Mas, gimana ya? Ya udah ganti. jadi semuanya juga ini apa tuh namanya? Semua juga nanya kayak kita tuh juga biarpun kita ngerti, kita juga banyak yang kita nggak ngerti gitu loh. Jadi jangan malu nanya, tapi mendingan nanya ke AI daripada kita nanya ke luar terus kita dikatain orang kan, misalnya kayak gitu ya. Gitu. Yeah. Karena Indo nih crab mentality-nya gede banget. Jadi kalau kita ngomong apa istilahnya itu, oh saya bikin ini, ada aja yang nyinyir ngomong, itu mah juga ini, itu vibe coding lah, itu gimana. Tapi kita harus appreciate juga, itu Sumopod yang ngerjain itu vibe coding loh. Tapi banyak yang make loh. Ya kan? Itu orangnya nggak ngerti, itu Sumopod tuh orang Indonesia yang bikin. Yeah. Gitu loh. Itu orang Indo dan vibe coding, dan sampai sekarang masih dikatain sama seorang kalau misalnya Mas ini nggak jago, Mas ini salah ini, Mas ini gitu, masih dikatain. Tapi apa ya, bad publication is a publication kayak gitu loh. Dia terkenal ya masa bodoh gitu loh, itu bisa jadi duit, ya kan? Bener nggak salah. Nggak salah. Gue vibe coding itu masih
kataan hina, bahkan dulu sampai ada meme-nya ya, Heeh. tahun lalu yang kayak five coder lagi ngerjain five coding, terus kayak bilang, gue harus pulang nih. Kenapa? Ya udah limit, karena promnya udah limit gitu, udah habis, udah pulang dia, besok lagi ngerjain. Gue pernah ngalamin kayak gitu. Jadi gue lagi di tempat klien, di kementerian lagi, di acara di Bali kan, di kementerian. Token limitnya kena langsung saya mikir kan, nyari toilet lah, nyari apa. Langsung mikir, oh ya, apa tuh namanya, ChatGPT masih ada nih ininya, ini apa tuh namanya, tokennya nih. Langsung diem pindah, pakai Codex. Pernah, bukannya karena kita nggak mau, tapi saat kita lagi kayak gitu, otak tuh panik. Mikir tuh nggak akan bisa. Serius, bukannya kita merendahkan, tapi otak itu udah panik, udah kebingungan. Ini gimana? Coba deh, kalau under pressure, susah ngoding itu. Setengah mati loh. Mau cuman copy, bikin directory aja untuk copy, atau misalnya apa, cuman ganti nge-push ke production atau gimana itu setengah mati loh. Apalagi kalau di last minute ya, panik itu setengah mati loh. Bukannya kita merendahkan atau gimana ya, pengalaman ya. Apa boleh buat yang bisa kita lakuin. Kadang ada beberapa di kementerian, ada di acara udah live, tiba-tiba error, hard coded gitu, bener-bener mau nggak perlu deh bener-bener manual kita ketikin. Kadang yang errornya itu harusnya datanya dinamis diambil dari database, gara-gara error ketik manual, bener-bener manual kayak gitu, karena udah panik kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin perfect lah aplikasinya itu ya enggak lah. Yang penting itu jalan. Kalau menurut saya ya, jalan dan proper kayak gitu loh. Gitu. Tapi beda cerita kalau produk ya. Kalau produk itu security harus aman. Kayak klien kita, salah satu klien kita yang di luar tuh, apalagi di Eropa, wah itu regulasi ketat banget. Ada GDPR, ada DPA, Data Protection Act, terus ada HIPAA juga, ada banyak banget aturannya. Dan kalau kita dan mereka ngirim data ke OpenAI dan sebagainya, itu harus diridak, harus dihilangin antara namanya, atau kalau kita bikin aplikasi ya, itu ada namanya PII, Personal Interference, apa ya, saya lupa sih kata PII. Nah itu harus ada sebelum masuk ke ChatGPT atau kemana. Dan kalau kita bikin aplikasi itu nggak dipakein, itu kita disunya parah. Data itu ada, dan sekarang lagi ada AI ada undang-undang AI barunya lah mereka di situ. Itu memang ketat banget gitu loh. Nah, jadi kalau kita bodo amat. Kadang kita juga API key kita copy paste ke dalam ini kok, ke ChatGPT, pasangin API key-nya di sini. Ini kagak tahu apa kalau data kita tuh dipakai untuk training kadang-kadang gitu kan. Iya, benar. Dan saya pun kadang pakai. Saya pun ngelakuin. Tapi habis itu saya ganti ya, API key-nya saya ganti ya. Karena hapus lah, minimal ganti baru ya. Ganti, delete yang API key yang lama, bikin API baru lagi. Bukan karena gimana, bukan, tapi karena kita mau cepet gitu loh. Jadi bukan artinya kita mau perfect itu, enggak. Kalau kita udah urusannya sama waktu dan kredibilitas, udah hajar, yang penting bisa. Kalau pribadi kita ya selama ini ya, makanya kita juga dengan klien dari manapun, biarpun segimana juga. Nah, ya yang penting jalan. Jadi itu nih, jadi kalau udah sampai di sini, udah sebenarnya nggak banyak sih ya. Intinya tuh markup, edit langsung di tempat, tweak ini ya kita ngubah ini. Nih, tweak tuh ini langsung ubah. Ini juga teksnya, temanya bisa langsung berubah juga. Entity ini ya bisa, dan ini bisa kita edit juga tweaks itu di sini, di mana dijadiin itu jadi kayak template-nya lah, jadi kayak semacam template ya. Ya kalau ini komen kayak biasa lah, kita komen ke teammate dan sebagainya, itu biasa. Nah jadi kita ngerjain apapun bisa, asalkan ada namanya desain. Nah saya sebenarnya tadi itu ada PowerPoint sih, presentasi buat di sini. Ini pakai desain juga di sini juga. Jadi hampir semuanya aku kerjain pakai itu semua, ini semua gitu loh. Mau bikin apa aja, produk untuk apa, semua bisa gitu loh. Nah jadi ini toolsnya bagus, tapi ya kita kan namanya orang Indonesia pengen gratis ya. Ada namanya Open Design. Ada juga open source-nya, tapi PR-nya kita harus deploy sendiri.
di lokal kita. Nih, ntar aku share di grup ya. Siapa tahu kalau ada yang mau belajar atau mau cek, ini ada. Itu alternatifnya yang gratis. Kayak gitu. Tapi emang agak effort ya. Namanya gratis ya harus effort. Kayak gitu. Nah, ini kita lihat ini gambarnya. Mirip kan? Sampai ini juga. Saya yakin ini di vibe coding juga sama orang. Di vibe code juga di copy. Ya, code. Bikin kopinya sama persis. Kayak gitu. Terus di open source. Feelingku gitu juga. Nah, jadi kalau kita ngomongin secara di AI gini ya, tadi ide tuh, kalau dulu kita ngomong ide tuh murah, eksekusi yang mahal, ya. Sekarang eksekusi pun udah murah. Sekarang gimana jualannya yang sekarang mahal? Menurut saya, gitu. Jadi udah bukan ini lagi, ada ide mau ngomong apa, aku mau bikin apa sekarang, langsung ketik di sini. Mau eksekusi, langsung jadiin, langsung jadi juga. Makin murah sekarang kan. Yang mahal apa sekarang? Jualannya. Jadi PR sekarang jualan. Kita bikin kayak gini nih. Oke, barusan sudah bikin website untuk komunitas. Ini udah jadi. Tapi kalau kita nggak ada grup kayak kita sekarang ini, nggak ada yang punya istilahnya tim marketing apa yang punya niat untuk broadcast dan maintain komunitas kita. Percuma kita bikin namanya aplikasi kayak gini kan. Percuma kita bikin website kayak gini. Benar. Kayak gitulah. Nah, jadi yang mahal itu tetap AI-nya jadi murah. AI itu bikin semua murah, tapi tetap kitanya yang tetap harus gerak. Nah, yang mahal itu sekarang naik lagi kan, yang sekarang mahal jadi tukang jualannya. Kayak gitu. Tasnya, kayak gitu. Jadi opportunity itu selalu ada. Tinggal bergeser aja. Kayak gitu loh. Benar. Nggak salah. Gitu loh. Nah, jadi inilah kalau simpelnya, apa tuh namanya, ini cloud design. Simple sih, kita ngobrol-ngobrol sini. Kalau mau ininya tinggal di-share aja, kayak bilang tadi, send, mau ke Cloud Code, mau ke Canva, mau diekspor jadi PDF pun langsung bisa, jadi PowerPoint bisa, langsung HTML juga bisa. HTML kita download, kita contohin. Kita download, dia downloadin buat kita juga ini. Nah, tapi untuk ekspor mereka memang masih agak sebenarnya lambat sih untuk ini, tapi kualitasnya sih bagus, jauh lebih bagus daripada apa ya, ini langsung ada animasinya gimana, langsung bagus. Dan yang paling enak itu sebenarnya kontrol sih, kita punya kontrol atas desain kita. Misal kita pakai bold, kita pakai lovable, kita mau pakai ya banyak sih tools yang untuk bikin website ya. Tapi kan kontrol kita ngetik lagi di kiri sini, ngetik di sini, ubah apa, ubah gimana, kayak gitu. Ya kan? Nah, di sini kita punya kontrol lebih lah. Kita bisa untuk custom, kita bilang. Kelebihannya itu cuma di sini aja sebenarnya ya. Kalau aku ngomong, karena kita bisa custom dan kayak Mas bilang tadi, emang butuh ada learning curve-nya juga lah, harus ada technical juga lah sedikit. Tapi ya nggak sesusah itulah. Maksudnya kita bisa tanya lagi ke dia gimana caranya. Kayak kita selalu berpikir bahwa kita tuh bukan bego sih ya, tapi kayak kita itu baru belajar, kayak gitulah. Jadi sama kayak di sekolah-sekolah di luar negeri itu udah pakai AI, tapi di sini masih jadi debat kan, istilahnya kayak ngomong pakai AI di sekolah, ya anak-anak pakai AI semua, ngopi semua dong, kayak gitu, nggak ada pinter-pinternya dong anak-anak kita dong, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya mindset harus diubah juga. Saya juga ngajarin anak saya juga, nih coba pakai AI. Tapi bukan buat ngejawab PR ya, aku bilang. Tapi gimana caranya supaya tahu cara untuk ngerjainnya ini gimana, kayak gitu loh. Karena kan kita sekolah itu kan sebenarnya belajar untuk belajar. Bukan belajar untuk dapat sertifikat kan, atau belajar untuk dapat ijazah kan, bukan. Tapi belajar untuk bisa belajar. Jadi kalaupun kita nanti ada teknologi baru, kita belajar caranya untuk belajar teknologi ini kan. Jadi kita tuh selalu diajarin cara untuk belajar, bukan langsung jadi hasilnya, kayak gitu loh. Kalau AI ini kan langsung jadi hasil, prosesnya kita nggak tahu. Nah, itulah jadi kita harus tetap belajar lah sini, dan itu kan bisa mengotomatisin kerjaan yang repetisi, kayak gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih, ini udah selesai download, kita download, ini udah ke download, ya udah tinggal double klik aja, jadi deh. Di web kan tinggal download aja nih, langsung jadi di ini kita. Tapi ini masih HTML ya, masih harus diupload ke apa tuh namanya, ke hosting.
kayak gitu. Benar. Tapi kalau misalnya kita masukin di cloud code lagi, udah di copy jadi HTML, tinggal konekin aja ke Vercel atau gimana, suruh push aja, tolong push ke Vercel. Bisa jadi, atau tolong push kemana, bisa juga. Nah itu, jadi kombinasi paling cakep itu sebenarnya sih pakai cloud code sama cloud design ya. Itu benar-benar bikin apa aja bisa langsung jadi. Benar, nggak salah. Jadi itulah sedikit insight di hari ini. Gitu. Tapi jangan salah. Ini kita pakai untuk di production, untuk klien kita udah pakai, kita pakai workflow-nya. Jadi bukan kita ngada-ngada, udah kita pakai untuk di production untuk klien-klien kita. Udah kita pakai. Jadi untuk cari duit ya pakai gini, kayak gitu. Workflow di kantor saya suruh kayak gini, kayak gitu. Dan cepat. Jangan malu istilahnya. Kalau kita mikirnya harus malu pakai AI, nggak harus vibe coding, jadi bikin malu gimana? Enggak lah, tetap aja. Memang hasilnya lebih bagus, tapi balik lagi, vibe coding jadi barang. Orang yang punya technical jago banget, codingnya perfect, bisa sampai tahu titik ke titiknya tapi nggak ada salah, masih kalah sama vibe coding. Bukan artinya kalah kualitas ya, kalah bisa jualannya, ngasilin duit ya. Kayak gitu loh. Jadi tujuan akhir kita tuh apa? Ngasilin kode atau cari duit? Benar. Itu selalu gue bilangin sih di grup sih. Menurut gue sangat open orang jualan di grup, di komunitas. Gue open banget untuk orang sharing-sharing. Kenapa? Karena permasalahan Indonesia itu bukan nggak punya skill, gak ada yang bisa jualan. Iya, nggak bisa jualan. Terus hobinya ini aja, crab mentality aja, nyari orang kayak apa istilahnya, nggak susah melihat orang senang melihat orang susah. Nah itu penyakit orang kita tuh. Kalau kita mah teman-teman makin banyak, makin jago, makin banyak teman sharing gitu loh. Benar. Kayak saya dan Mas Arif nih ngobrol baru kenal. Ya ngapain saya buka-buka kartu kan ini, nggak apa-apa. Tapi jadinya Mas Arif jadi ngomong, Mas kalau saya ada klien gak ke-handle, coba Mas kerjain. Siapa tahu, ya kan siapa tahu kayak gitu. Benar. Tapi kan kita jadi punya kredibilitas di sini loh. Oke, kita workflow-nya benar dan bagus kayak gitu loh. Gitu. Dan saya juga berharap dari teman-teman di sini juga bisa sharing juga, bisa nanya, bisa apa. Jadi kita bisa bikin bareng-bareng. Ya istilahnya kayak saya bilang tadi, bisanya di technical. Siapa tahu Mas ada yang main di properti misalnya. Ngomong, Mas saya ada use case di properti, siapa tahu bisa nggak bantu. Kayak gitu. Kita cari duit bareng-bareng di sini, kita jadi produk. Kan bisa kayak gitu. Benar. Gitu loh. Gue malah setuju sih gitu. Oke, gue kebetulan ada pertanyaan ini. Sorry Mas, gue ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Untuk aplikasi enterprise, misal rumah sakit berapa lama ya kira-kira? Tergantung. Itu skalanya gede. Kita nggak bisa ngomong selesai cepat. Sebenarnya kalau udah skala enterprise, yang lama itu bukan ngodingnya, tapi ngumpulin datanya, requirement-nya. Yang bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu bukan ngodingnya, tapi ngumpulin datanya. Jadi itu kalau rumah sakit ya, misalnya rumah sakit itu kita ada bikin juga, bukan untuk rumah sakit sih, untuk klinik lah sebenarnya. Kalau untuk rumah sakit kita cuma pernah bikin untuk pasien manajemennya aja, salah satu modulnya lah di situ. Jadi yang jadi ribet itu, misal rumah sakit kalau full, ada untuk pendaftaran ada sendiri kan. Nah terus ada lagi untuk pasien manajemen, belum lagi ada medical historinya. Belum lagi untuk triage manajemennya, kalau ada pasien masuk keluar kayak gitu. Nah, yang lama itu bikinin workflow-nya. Kita ada satu klien, itu perusahaan manufaktur obat lah, salah satunya di Indonesia lah, yang lumayan gede lah. Pasti kalau orang pernah mah sakit itu pasti makan obat dari dia lah ininya. Nah, tapi kita untuk bikin klien itu ngerjainnya itu hampir 8 bulan, cuman ngumpulin requirement-nya aja. Bener-bener ngumpulin workflow-nya. Itu bener-bener ngumpulin data diagramnya, gimana workflow-nya bener. Itu 8 bulan. Dan itu hampir 200 halaman deh, gitu, gambar-gambar semua itu workflow gitu. Sebelum akhirnya kita mulai coding. Nah, itu yang lama kayak gitu, kalau skalanya gitu. Tapi kalau aplikasi klinik, yang fungsinya cuman daftarin, daftar pasien, terus history yang kecil, terus cuman istilahnya rumah sakit mini lah istilahnya kayak gitu, klinik itu cepat kayak gitu lah.
gitu cepet. Palingan cuman 1 bulan udah bisa gitu. Tapi balik lagi ya, kita bikin sesuai apa enggak dengan kebutuhan si klinik itu sendiri juga, kayak gitu loh. Jadi tergantung gitu loh. Jadi nggak bisa kita ngomongin cepat apa enggak. Tapi kalau misalnya kayak saya bilang tadi, cepat aplikasinya seminggu udah jadi. Karena saya udah tahu, oh requirement-nya simple, cuman tracking kalori doang. Nah, itu mah simple kan, nggak ada kita tanya ke siapa-siapa, usernya kita sendiri. Tapi nanti seiring dengan perjalanan kita upgrade terus aplikasinya, update kayak gitu. Nah, karena aplikasi itu tuh panjang, aplikasi itu nggak ada yang langsung viral, langsung untung dalam waktu 1 bulan. Kecuali benar-benar aplikasi yang viral banget atau yang ada masalah banget atau gimana gitu. Jarang aplikasi yang itu. 90% punya porno ya cepat itu. cepat itu. Kalau itu nggak usah diapa-apain juga langsung viral, terkenal itu. Iya, aplikasi porno cepat ya. Cepat itu. OnlyFans aja cuma berapa bulan langsung blar. Iya, gila penghasilannya. Iya, gitu. Jadi emang beda. Jadi tergantung user. Kita nggak bisa ngomong apple to apple ya, tapi tergantung. Kalau itu aplikasi kita sendiri, cepat. Karena kita nggak perlu approval dari manajemen, approval dari user, cepat. Tapi kalau udah skalanya gede, rumah sakit, wah itu gede gitu. Bukan di ngodingnya, tapi ngumpulin data sama approvalnya itu yang lama. Gitu. Oke, setuju. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lanjutan nih, porting aplikasi yang sudah ada bisa nggak ya? Nah, dan berapa lama? Itu lebih gampang. Kalau itu lebih gampang karena udah terbukti. Ya itu AI paling jago di situ malah karena sudah ada, tinggal copy. Gitu. Nah, tapi balik lagi itu kan cuma depannya doang, kita nggak tahu belakangnya kan. Nah, belakangnya itu kita nggak tahu workflow-nya nyambung kemana. Tetap harus didata juga, tapi lebih gampang karena sudah ada usernya, tinggal kita copy aja kan, tinggal workflow gimana kayak gitu. Nah kalau lama balik lagi sebesar apa juga itu aplikasinya kayak gitu kan. Kalau dulu kita aplikasi rumah sakit untuk, tapi itu sebelum ada ini ya, tahun 2018 sebelum ada AI yang gini, itu 6 bulan 7 bulan untuk bikin aplikasi rumah sakit yang cuman ini doang, tenant management aja ya, kayak untuk manajemen bednya, untuk pengaturan kasur, untuk pengaturan entry kasur dan sebagainya gitu di rumah sakit. Itu 6 bulan kayak gitu. Bukan karena susah, aplikasi gampang, ngerjainnya cuman kayaknya nggak sampai sebulan deh aplikasinya. Tapi nyambung datanya kemana, nanti kita nyambung ke aplikasinya lagi. Karena ada aplikasi udah lama kan, aplikasi yang lama. Nah, itu nyambunginnya gimana? Ada yang masih visual basic, kita pakai web base. Nyambunginnya gimana tuh visual basic sama web base kan? Nah, harus kita connect lagi ke database-nya, kita sambil lagi. Nah, itu yang lama. Cari vendornya lagi, siapa nih vendornya yang dulu? Nah, itu yang lama. Gitu. Jadi, kalau porting aplikasi sebenarnya bisa cepat, bisa enggak, tergantung lagi. Kalau datanya gimana? Migrasi data juga. Wah, itu sakit kepala juga itu. Ada data pasien, kita mindahin dari data yang lama ke data yang baru. Nah, itu PR juga itu. Kalau datanya salah, ntar misalnya kepala jadi sakit perut kan, wah bahaya juga historinya kan. Nah, itu juga agak bahaya juga. Dan kalau nggak salah, aplikasi di Indonesia juga harus ada sertifikasinya deh, kalau nggak salah. HIS, saya lupa namanya apa gitu. Ada sertifikasi juga untuk aplikasi gitu. Nah, jadi tergantung. Kalau bisa klinik doang gampang, itu bisa. Sebab end usernya langsung ada. Nah, tapi kalau saran saya, kalau kita bikin aplikasi itu AI yang zaman sekarang, lebih baik B2B sama ke vertikal. Vertikal itu apa? Spesifik terhadap satu industri. Kayak gitu. Misal point of sales paling gampang, bikin POS. Bikin POS untuk siapa? Vertikal itu ke atas use case-nya. Bisa jadi rumah sakit, bisa jadi kalau e-commerce kegedean ya, misalnya POS untuk catering misalnya, atau POS untuk apa, pokoknya ada vertikalnya lah ke atas. Vertikal, bukan ke samping. Kalau ke samping itu kan jadi makin gede sekali, tapi kita benar spesifik terhadap industri itu gitu loh. Jadi kalau misalnya masih bikin aplikasi rumah sakit porting, mendingan coba kecil-kecil dulu, coba dari bagian kecilnya dulu. Kalau langsung gede ribet ya kalau menurut saya ya. Ribetnya bukan aplikasinya ya. Bikinnya sih gampang kopinya, tapi nyambungin ke sana sininya itu yang ribet.
apalagi kalau enterprise, apalagi udah nyambung ke SAP, makanya SAP singkatan setan aja pusing kan. SAP konsultan bayarannya mahal gara-gara itu ribet. Konsultan mahal ya, seratusan juta semua. Kita ada pernah cuman outsource doang, itu ada satu senior SAP konsultan, itu gajinya kayak 120 juta deh sebulan kayak gitu. Kerjanya cuma klik gitu aja kan itu. Tapi emang itu spesifik, benar-benar spesifik skill dan spesifik perusahaan gede semua yang pakai gitu. Iya, emang framingnya begitu. Emang harus pakai gitu. Sebenarnya ribet setengah mati pakai SAP itu. Kadang kita juga bingung apa mereka mau pakai itu. Sebenarnya mereka juga, tapi kadang jadi standar gitu loh. Untuk standar ISO, standar apa, nah mereka harus ada itu malah. Jadi kejebak sama standarnya mereka sendiri sebenarnya gitu. Gue jadi kepo sih, maksudnya kan kalau kita ngomong SAP itu kan kayak Bloomberg lah kalau di dunia finance kan. Betul. Kalau misalnya pakai itu udah pasti lu bonafit lah gitu kan. Iya. Tapi dengan adanya AI ini gimana? Karena kalau gue ngeliat kayak Salesforce aja kan market share-nya turun abis ya. Iya. Walaupun mereka udah convert untuk ke AI native, tapi tetap aja market share-nya drop dan pindah ke yang beneran dibuild dari awal dari AI native. Nah kayak SAP itu gimana ya dengan ada AI ini? Mereka tuh jualan brand sebenarnya. Sama kayak premium kan. Mereka jualan brand. Dan mereka sudah AI-nya juga sekarang. Udah AI-nya juga di dalamnya. Mereka juga mikir kan, nggak mungkin mereka iniin kan. Jadi mereka juga ada AI-nya juga di dalamnya. Dan nah, kebetulan klien kita yang di Belanda juga dia SAP juga. Nah dia bikin aplikasi kecilnya, ya kita yang ngerjain aplikasi kecilnya kan, yang untuk supporting app-nya kayak gitu. Nah mereka juga nyambung semua, udah ada MCP-nya juga, SAP itu. Udah ada. Jadi untuk ngambil data dari satu sudah ada semua juga. Udah gampang gitu loh. Nah, tapi kenapa mereka tetap mau pakai? Karena itu standar. Satu, dan ya tadi kayak bilang, brand. Udah bonafit arti perusahaannya. Kayak gitu loh. Gitu. Dan gitu. Sebenarnya itu kayak standar aja sih, jadi standar. Dan ekosistemnya yang bagus. Jadi, apa ya? Ya ada semua lah, tapi ekosistemnya sih. Mereka kan, karena sebenarnya yang mereka beli itu kan bukan software aja, tapi standar. Kita tuh ngikutin standar SAP, bukan SAP ngikutin standar kita kan. Nah, mereka itu sudah ada standar yang baku. Misal untuk manufacture, untuk accounting, untuk apa. Kalau kita masih baru, kita mau pakai, kita perusahaan gede lah, udah gede banget. Kita nggak mungkin kan mau create custom app cuma untuk accounting, di mana kita nggak tahu standarnya gimana, internasional. SAP itu jual standar. Oke, ini accounting, kita udah ada standarnya. Ini udah di-approve di perusahaan Fortune 100 gitu. Nah, lu pakai aja plug-ketiplek, nih standar accounting ya. Ini udah proven. Salah. Mereka jual tuh juga gitu. Itu mereka jual. Jual standar dan brand gitu loh. Dan mereka untuk ngapain sudah ada ISO-nya kan udah ada standar gitu loh. Sebenarnya. Gitu. Oke, Mas Nanda, ini kita udah mulai akhir. Mungkin ada penutup nih, Mas, atau gimana gitu, pesan-pesan gitu. Ya, kalau pesan-pesan bangun aja terus lah. Mau salah, mau apa, pokoknya bikin aja terus sesuatu. Dari situ kita jadi belajar. Gitu loh. Dan kalaupun ada bingung nggak apa-apa, tanya aja ke grup sini. Ntar kita pasti bantu kan. Ada bingung, ada apa, kita bantu. Kalau misalnya butuh yang kayak butuh untuk deploy ke production atau gimana, ya kita bisa bantu juga lah di sini. Mungkin kita arahin lah. Tapi abis itu tetap belajar sendiri. Nggak usah Google, tanya aja ke ChatGPT, tanya ke mana, gimana deploy ini, gimana deploy. Dan kita pun, biarpun kita udah deploy production udah banyak ke aplikasi di dalam luar negeri, tetap nanya, begitu loh. Jadi enggak kita tuh lebih jago, enggak, itu enggak lebih jago, sama aja, standar masih sama juga. Ada senior lebih bego juga banyak kayak gitu loh. Tapi mereka itu mau belajar terus belajar. Yang bedain junior sama senior developer itu bukan technical skill-nya sebenarnya, tapi udah ngelewatin error yang banyak ini loh. Jadi kita tahu error ini artinya apa, gitu loh. Kalau misalnya ini crash, error ini artinya apa? Itu yang nentuin kita tuh senior apa enggak sebenarnya. Tiba-tiba kita udah deploy, klien udah nambah 100, tiba-tiba jadi 1000, banyak banget. Nggak bisa lagi pakai SQL biasa, harus pakai Redis, harus pakai Q, pakai apa arsitektur, kayak gitu loh. Nah,
Itu yang bedain junior sama senior, kayak gitu loh. Jadi kalau sekarang, kalau masih mau ke IT misalnya mau belajar, bikin aja. Saat itu udah jadi, error sudah ada. Nah itu yang bikin experience kita naik. Jadi belajar gagal aja terus. Itu yang bikin Benar. kita jago. Coba yang senior nggak serius, ngodingnya nggak jauh lebih pintar. Apalagi dengan AI sekarang, kayak pintaran kita. Tapi mereka tahu secara proper gitu loh. Kalau ada error gimana, mitigasi disasternya gimana. Terus architecture mereka udah tahu kalau misalnya ini harus gimana. Dari mana mereka tahu? Dari gagal itu tadi, dari gagal, dari semakin gede perusahaan dia, semakin gede scope project yang di-handle, makin senior lah dia. Jadi itu. Jadi, semua mulai dari something lah, semua dari something. Jadi bikin aja terus, maksudnya bikin aja terus. Di sini ada komunitas ada banyak, ada Mas Arif, ada saya, Mas Andra, yang saya kenal baik sih baru 2 ini ya. Banyak lagi lah, masih kita kenal banyak lagi, kita masih kenal banyak lagi lah. Jujur gue lumayan demen sih sama ekosistem AI yang sekarang terutama di Indonesia karena kita juga saling supporting. Dan mungkin FYI aja buat teman-teman yang mikir kalau misalnya masuk dunia AI harus ada backgroundnya. Next week gue undang salah satu member kita lama di komunitas. Dia orang sales marketing, nol sekali teknologi. Dia udah launching produk namanya tanggapai.com. Dia udah launching, kemarin ngasih tau gue udah senang banget. Gue bilang, gue harus ngundang sama lo. Gue bahkan feature lo di YouTube gue deh gitu. Gue akan promosiin gitu. Gue banyak dideketin sama software company di Indonesia untuk jadi influencernya lah gitu kan. Tapi nggak ada yang okein karena produk mereka ternyata nggak ready gitu. Tapi ini untuk Tanggap AI karena ini juga member sendiri, member komunitas kita sendiri, dan dia berhasil dari nol ngebikin sesuatu. Menurut gue ini perlu banget untuk kita support lah jatuhnya. Iya. Saya juga pernah lihat, saya juga di chat juga kalau nggak salah dengan siapa lupa. Saya udah cek juga kan, itu menarik sih. Maksudnya dia dari Surabaya kan kalau nggak salah. Benar. Rizky. Dari Rizky ya. Itu bagus loh, maksudnya produknya bagus. Saya lihat produknya bagus gitu. Jadi ya harus kita appreciate lah kayak gini gitu loh. Jangan malah kita bilang, ini another chatbot kayak gitu loh. Jangan, kita harus support gitu loh. Benar. Dan kalau menurut gue itu permasalahan market share sih sebenarnya sih. Benar. Itu yang saya kemarin ketemu dengan ownernya Kiskas juga, Kiskas itu juga chatbot juga tuh. Dia juga bilang, dia juga nggak takut kalaupun nanti masih banyak tuh aplikasi chatbot yang dibikin. Karena saya coba sempat nanya kan, Mas, dia bilang, Mas gak khawatir, ada banyak loh yang bikin startup chatbot kayak gini. Enggak, katanya. Kita itu ada hampir 300 juta orang, katanya pakai chatbot itu cuma berapa ribu, katanya. Masih banyak, katanya kayak gitu. Tinggal gimana memposisikan value kita, gitu. Jadi, setuju. Ajar aja, gitu. Saya pun ada bikin juga chatbot, tapi untuk internal ya, Yeah. Tapi ya karena tadi saya bilang tadi, kita lebih bagus building, kita itu builder, bukan marketing ya kalau tim kita. Jadi ya kita tetap harus butuh kayak teman-teman di dalam sini yang mungkin ada yang jago marketing, ada yang jago apa kayak gitu loh. Nggak bisa sendiri. Di zaman sekarang nggak bisa sendiri. Dan kalau misalnya jujur teman-teman ada yang punya specialist skills tertentu atau building something dari komunitas ini, kasih tau gue undang kalian, gue feature di YouTube. Iya, tuh. Gue sangat support kayak gitu. Jangan malu-malu karena gue pun sendiri belajarnya dari nol gitu. Iya, betul. Gue baru tahu lo ada YouTube. Ada ya? Ada, gue ada YouTube-nya. Jadi kan kayak kemarin gue AI legal dan ini gue YouTube. Gue tuh mesti kayak crash course di YouTube dari mac.com apa. Jadi gue bikinnya kurikulum biar orang bisa ngerti dari awal sampai akhir. Jadi pelajarin. Lu nggak ngerti JSON kan? Kayak gini loh JSON gitu. Nah iya emang harus begitu. Begitu. Kita pun juga gitu. Sampai developer kita juga tanya, ini apa ya? Jangan malu tanya ChatGPT gituin aja. Kadang kita nanya kan, kita ada dengan namanya, kadang Indonesia itu masih senioritasnya masih tinggi lah ya, masih ya. Kayak gitu. Jadi ya jangan takut nanya kayak gitu loh. Kalau nggak berani nanya sama senior, tanya ke ChatGPT lah. Gitu. Iya, setuju banget. Gitu. Oke, thank you banget Mas Nanda buat sharingnya. Sama-sama. Iya.
Nah, Terima nanti kasih untuk banyak yang ini teman-teman. kita upload ke YouTube, gue akan minta izin sama Mas Nanda. Ya, Oke, thank you juga buat teman-teman yang udah hadir. Ingat buat next week kita akan undang Rizky. Gue akan nanya pengalaman dia dari awal bangun. Karena dia sebelum bangun itu ketemu dulu, dia ngundang gue ke Surabaya. Jadi dia ngobrol dulu sama gue di Surabaya. Jadi abis ini next week itu worth it untuk ditunggu. Oke? siap, Thank you siap. so much. See you next week. Oke, good night guys. Take care. Bye-bye.